Dalam kisah mitologi Yunani, Pandora diciptakan bukan sebagai anugerah, tetapi sebagai hukuman. Ketika Prometheus mencuri api suci dari para dewa dan memberikannya kepada manusia, Zeus, sang penguasa Olympus, murka. Sebagai balasan, ia memerintahkan para dewa untuk menciptakan seorang wanita yang begitu memesona, namun membawa petaka. Maka lahirlah Pandora, diberkahi oleh dewa-dewa dengan segala pesona, kecantikan, kepandaian, dan suara merdu. Tapi di balik anugerah itu tersembunyi satu tujuan gelap, untuk membawa bencana ke dunia manusia. Pandora tidak mengetahui niat sesungguhnya dari penciptaannya. Ia hanyalah simbol sempurna dari ciptaan yang tidak meminta untuk lahir, namun ditakdirkan untuk menjalankan kehendak kekuatan yang lebih tinggi. Ketika ia diturunkan ke bumi dan dinikahkan dengan Epimetheus, saudara Prometheus, ia juga dibekali sebuah kotak misterius yang sebenarnya adalah toples. Ia dilarang membukanya, tapi rasa penasaran mulai tumbuh dalam dirinya. Ini bukan hanya kisah mitos, tapi cerminan dari pertentangan batin manusia, antara ketaatan dan keingintahuan, antara kepolosan dan takdir kelam yang menunggu di ujung keputusan kecil. Pandora hidup bersama Epimetheus dalam suasana damai. Tetapi di balik ketenangan itu, pikirannya terusik oleh satu hal. Sebuah kendi yang diberikan para dewa dengan satu larangan mutlak. Jangan pernah dibuka. Tidak ada penjelasan. Tidak ada petunjuk tentang apa yang disimpan di dalamnya. Hanya larangan. Dan seperti manusia pada umumnya, larangan justru menumbuhkan rasa penasaran. Pandora bukan makhluk jahat. Ia diciptakan dengan keindahan dan rasa ingin tahu yang tinggi. Tapi Zeus sengaja menanamkan elemen keingintahuan itu sebagai senjata. Setiap malam ia memandangi kendi itu. Ia bertanya-tanya, apakah ini berisi hadiah, ujian, atau malah kutukan? Tidak tahu adalah siksaan, dan ia pun mulai merasa tidak tenang. Epimetheus yang dulu menolak hadiah dari para dewa, akhirnya tak bisa menolak pesona Pandora. Ia mempercayainya, meski tahu saudaranya, Prometheus, pernah memperingatkan untuk tidak menerima apapun dari Zeus. Tapi semua sudah terlambat. Pandora mulai berpikir bahwa kebenaran, apapun bentuknya, lebih penting daripada ketaatan. Dan dalam satu momen ketika Epimetheus tidak ada di rumah, dengan tangan gemetar, ia membuka kendi itu. Ia pikir hanya akan melihat sesuatu yang tidak berarti. Tapi yang keluar bukanlah cahaya, melainkan kegelapan yang belum pernah disaksikan dunia. Begitu tutup kendi terbuka, hawa dingin dan busuk langsung menyergap ruangan. Pandora terkejut. Apa yang ia lepaskan bukanlah angin atau cahaya, tapi makhluk-makhluk halus yang mengerikan. Penyakit, kelaparan, rasa takut, kecemburuan, kebohongan, dan kematian. Mereka terbang melesat keluar, tak bisa dikendalikan. Dunia yang sebelumnya tentram kini dilanda penderitaan. Manusia mulai merasakan sakit. Mereka bertarung satu sama lain. Perang, kelaparan, dan kemiskinan menyebar dengan cepat. Pandora panik dan mencoba menutup kembali kendi itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Dalam mitologi Hesiod, ini adalah momen ketika manusia kehilangan keabadian. Ketika kehidupan mulai mengenal kerja keras dan rasa sakit. Pandora menjerit, menyadari bahwa tindakannya telah mengubah segalanya. Ia tidak tahu bahwa dirinya hanya pion. Rasa bersalah menggerogoti jiwanya, tapi itu tidak menghapus fakta bahwa kini umat manusia harus menanggung kutukan yang tidak pernah mereka minta. Dunia berubah menjadi tempat penderitaan. Para dewa di Olympus tetap diam. Mereka telah menyelesaikan rencana balas dendam mereka pada Prometheus dan semua keturunannya. Pandora, meski dijadikan alat, tidak bisa membebaskan dirinya dari beban dosa yang ia rasa telah ia bawa ke dunia. Di antara suara tangis dan jeritannya sendiri, Pandora menyadari satu hal. Kendi itu belum benar-benar kosong. Ada satu hal yang masih tertinggal di dalam. Sesuatu yang bersinar redup dan lembut. Itu adalah Elpis, harapan. Ia buru-buru menutup kembali kendi itu, menjaga agar satu-satunya hal baik yang tersisa tidak ikut hilang. Dalam catatan Hesiod, harapan memang tetap berada di dalam kendi, tidak pernah keluar.
Pandora memeluk benda itu menangis. Ia tahu dunia telah hancur, tapi harapan masih ada. Meski ia tak bisa menghapus semua penderitaan, ia masih bisa menjaga satu kekuatan yang bisa membuat manusia bertahan. Harapan menjadi satu-satunya alasan manusia terus berjuang, terus bangkit, meski dunia tidak lagi sempurna. Dalam tragedi terbesarnya, Pandora tidak memilih untuk kabur. Ia tetap tinggal. Ia tahu dirinya akan dibenci, tapi ia juga sadar bahwa tanpanya, manusia tak akan memiliki satu-satunya kekuatan yang lebih kuat dari kutukan para dewa. Kemampuan untuk percaya bahwa hari esok bisa lebih baik. Itulah yang membuat kisahnya tetap hidup hingga ribuan tahun kemudian. Pandora bukan hanya awal dari malapetaka, tapi juga penjaga cahaya terakhir. Pandora dalam catatan sejarah mitologi sering disalahkan sebagai akar bencana manusia. Tapi dari sisi yang lebih dalam, ia adalah representasi dari kompleksitas manusia, rasa penasaran, kesalahan, dan penebusan. Ia tidak pernah meminta untuk menjadi instrumen balas dendam Zeus. Ia hanya ingin tahu. Ia percaya bahwa kebenaran harus diketahui meski harus dibayar mahal. Setelah semua kutukan menyebar, Pandora tidak memilih untuk mengakhiri hidupnya atau melarikan diri. Ia hidup dengan rasa bersalah, tapi juga dengan tanggung jawab. Harapan yang tersisa di dalam kendi menjadi simbol pilihannya untuk tetap berjuang. Ia menjadi lambang dari wanita yang dijadikan alat, namun tidak kehilangan kemanusiaannya. Para filsuf dan penulis sejak zaman kuno hingga modern terus memperdebatkan makna kisah ini. Apakah Pandora dihukum karena rasa ingin tahunya? Atau karena ia perempuan yang melampaui batas yang ditentukan oleh kekuasaan patriarkal dewa-dewa Olympus? Yang jelas, ia adalah cermin. Cermin dari tiap manusia yang pernah tergoda oleh larangan, pernah menyesal, dan pernah bangkit. Kisahnya bukan sekadar dongeng, tapi peringatan bahwa dalam setiap tindakan ada akibat, tapi juga bahwa di balik akibat terburuk masih mungkin ada harapan untuk menebusnya. Pandora memang tokoh mitologi, tapi realitasnya terasa begitu nyata. Hingga hari ini manusia masih terus membuka kendi-kendi baru. Penemuan sains, teknologi, kekuasaan, semuanya lahir dari rasa ingin tahu. Dan berkali-kali pula penderitaan lahir dari keingintahuan yang tak dibarengi kebijaksanaan. Tapi harapan tetap hidup. Itu warisan terbesar Pandora. Dalam tragedi yang ia ciptakan, ia tetap meninggalkan satu alasan untuk tidak menyerah. Kisah Pandora bukan kisah penghancur dunia, tapi pengingat bahwa bahkan kesalahan terbesar pun bisa melahirkan keberanian untuk bertahan. Jika kamu merasa pernah mengambil keputusan yang salah, jika kamu pernah dihantui rasa bersalah, maka kamu tidak sendirian. Pandora pernah berada di tempat itu, tapi ia tidak berhenti. Ia memilih untuk menjaga harapan meski seluruh dunia membencinya. Dan dari situlah kekuatannya lahir. Mungkin kita semua adalah Pandora, pernah keliru, pernah lemah. Tapi juga kita semua punya kekuatan untuk menjaga harapan agar tidak hilang. Dan selama harapan itu masih ada, maka dunia ini belum sepenuhnya hancur.